Sedangkan di dalam ajaran Al-Quran, saya mau konfirmasi, ada nggak suami disuruh mengasihi istri? Perbandingan Yesus atau Muhammad itu kan sudah kan tadi. ajarannya. Nah, kan Ajaran, belit-belit kan, ya. mau lari dia, mau lari. Kok mau lari? Dengar. Lari. Saya ulangi pelan-pelan. Di dalam Yesus ajarannya kan Injil, Muhammad ajarannya Quran. Sudah? Di dalam langsung aja. Kan panik kan? Panik dia. Sebentar aku konfirmasi dulu. Di dalam ajaran dari awal sudah saya jawab. Ini gimana? Ini gimana pemirsa? Kita ganti atau gimana? Karena dia terus-menerus nggak mau mengikuti aturan ini. Ganti karena Anda takut. Kapan Anda debat sama saya? Di mana takutnya? Gak di-kick. Ayo, jangan di-kick loh. Iya, kita konfirmasi dulu. Oke. Di dalam ajaran Injil diperintahkan bahwa suami disuruh mengasihi istri. Sudah? Di dalam ajaran Quran, apakah ada bahwa suami itu disuruh ngasih istri? Di mana ayat berapa? Sebenarnya di dalam hadis banyak. Oh, di dalam Quran nggak ada? Di dalam Quran nggak ada? Dalam Quran nggak ada teman-teman katanya. Berarti betul kemarin fitnah ya? Diam. Nggak, sebentar. Di dalam Quran nggak ada. Diam dulu. Saya tanya dulu. Saya jelasin. Berarti dalam Quran nggak ada. Saya ngejelasin kan? Di dalam Quran nggak ada berarti. Anda nggak boleh kan saya jelasin? Boleh. Saya tanya dulu. Di dalam Quran berarti nggak ada. Diam. Oke, Anda diam. Di dalam Quran nggak ada berarti. Oke, saya jelasin. Saya diam. Saya tanya dulu. Iya, saya jelasin. Nggak ada berarti. Nggak ada berarti ya? Nggak ada dalam Quran ya? Nah kan berarti nggak ada kan katanya kan? Saya jelasin Anda diam. Sebelum dijelaskan saya tanya dulu. Berarti tidak ada di dalam Al-Quran seorang suami disuruh mengasihi istri. Oke, diam. Ada nggak? Oke, diam, saya jawab. Ada nggak? Ada dulu, dijawab dulu. Ada atau tidak ada? Nggak berani dia jawab kan, teman-teman kan? Gimana sih? Nggak, ada atau tidak? Oke, itu pertanyaan kan? Ya. Oke, saya jawabkan. Iya, dijawab dulu. Ada atau tidak? Kemudian dijelaskan. Sesudah Anda bertanya, giliran saya menjawab. Lah, pertanyaannya itu ada atau tidak? Kalau ada. Kalau tidak ada. Baru dijelaskan. Ini enakmu. Kok enak saya? Oke, saya bilang bahwa ada, saya jelasin. Oke, saya jelasin ya. Tangan nggak ada teman-teman, tidak ada. Saya jelasin ya. Jelaskan, silakan. Saya jelasin. Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Jangan hanya Al-Quran berpandu ke Al-Quran, jangan hanya berpandu ke Sunnah, Ijma, Qiyas. Ini harus yang Anda pahami. Jadi Anda kalau jawaban saya kayak gini, jadi jangan Anda mengklaim, oh berarti pertanyaan saya itu sesuai dengan jawaban dia gitu. Apa yang Anda harapkan keluar dari mulut saya? Enggak bakalan Anda dapat dari mulut saya. Enggak bakalan. Oke, saya jelasin. Kita langsung ke tema. Yesus atau Muhammad? Fokus dulu. Tadi Anda bilang tidak ada. Banyak dis. Tadi Anda bilang tidak. Di dalam hadis banyak. Nanti di dalam hadis. Oke, di dalam hadis, tapi dalam Quran nggak ada ya? Udah nggak ada ya, oke. Sebentar, oke, stop dulu sebentar. Berarti hadis ingin melengkapi Al-Quran yang karena tidak ada dalam Quran. Lah itulah Anda mengklaim kan melengkapi. Oke, saya jelasin. Berarti kan di itu logikanya. dalam Al-Quran, di dalam jelasin saya ya. Satu, Al-Quran bukan kitab request. Itu satu. Jadi sesuai yang kita mau, Al-Quran itu harus ada ininya, ada ininya, ada ini, ada. Sesuatu yang ada di dalam Al-Quran adalah sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang akan terjadi. Itu yang diterangin. Sedangkan hadis itu menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Satu contoh, aqimis sholat. Dirikanlah sholat. Hadis menjelaskan. Berarti Quran tidak jelas? Nah, itu perintah, makanya dengerin. Iya, berarti karena Quran nggak jelas baru dijelaskan hadis. Iya, oke. Udah. Oke, teman, berarti Quran nggak jelas bagi dia ya. Oke, baik. Oke, aqimis sholat ini perintah. Oke, dirikanlah sholat perintah kan, tahu nggak bahasa Indonesia? Dirikanlah sholat berarti perintah. Oke. Sebagai penjelasan gimana cara melaksanakan yang sholat. Oke, berarti kitab penjelas itu bukan Quran tapi hadis. Gimana saya mau jelasin potong-potong terus sih? Tadi katanya kitab penjelas bukan Quran tapi hadis yang menjelaskan. Berarti status kitab Quran sebagai penjelas sudah dicabut. Takut aja. Takut? Gimana sih? Saya nggak dengerin. Kalau anda nggak takut, izinkan saya ngejelasin. Katanya kitab penjelas tuh hadis. Berarti status Quran sebagai kitab penjelas sudah dicabut oleh hadis. Kalau di room oten kayak gini, Muslim nggak bakalan diizinin ngejelasin. Silakan. Anda hanya mengklaim saja. Silakan.
Saat Al-Quran memerintahkan akimis sholat, dirikanlah sholat, Rasulullah menjelaskan dalam hadis, yasluna lakum fa'in asabu falakum fa'in uhti'u falakum alaihim. Itu penjelasan dalam Al-Quran. Atau sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu yang dijelasin dalam hadis tentang perintah Al-Quran, tentang perintah sholat di dalam Al-Quran. Jadi apa sesatnya? Sedangkan fungsi ijma atau tafsir itu pendapat-pendapat para ulama, setakutnya orang mengambil salah sangka atau salah tanggap dari penjelasan hadis tadi. Oke, sudah kita kembali sebentar, ke tema. Sebentar, saya konfirmasi dulu karena belum selesai nih. Saya lihat Anda mengarang-arang. Berarti gini. Coba ini pertanyaan jujur, sebentar bro. Ini lakum fa'in asabu falakum. Kan ngomong terus enggak ada remnya kan? Enggak ada remnya kan? Ngarang-ngarang, makanya saya jelasin. Sekarang gua mau nanya nih jujur ya. Ini pertanyaan jujur dari dalam hati gua nih. Dengerin bro ya. Dari tadi. Apakah seorang muslim itu akan tersesat kalau dia hanya berpegang kepada Quran saja? Gak bakalan tersesat. Berarti nggak boleh. Berarti hadis dibuang boleh? Enggak, itulah fungsi utusan. Fungsi hadis. Tadi katanya Quran aja nggak apa-apa. Sekarang harus pakai hadis gimana? Nah, gimana? Sekarang dengerin. Dengar. Quran butuh. Umat muslim sebentar. Umat muslim harus percaya hadis nggak? Percuma dijawab. Enggak, dijawab dulu. Anda kan bilang di Quran nggak ada, tapi adanya di hadis. Saya jawab. Sebentar dulu. Anda kan bilang janji dulu bahwasanya saya jawab Anda udah ngomong, teman-teman, kita tadi udah ngomong panjang lebar ya. Tapi dia masih kayak gini ya. Kalau debat ya kayak gini terus. Dengerin. Oke, Anda nanya terus, apakah boleh saya bertanya ke Anda? Coba boleh. Kita selesaikan dulu ini. Sebentar, ini belum selesai. Oke. Berhubung saya tamu yang baik berhubung saya tamu yang baik, saya akan menuruti apa permintaan Anda. Tapi tolong sebagai host Anda harus fair. Ngasih saya waktu untuk menjelaskan. Jadi Anda jangan hanya mengklaim. Baik. Menurut penjelasan Anda tadi, suami mengasihi istri tidak ada dalam Al-Quran. Adanya di dalam hadis. Anda menggunakan hadis sebagai kitab penjelas, bukan Al-Quran sebagai kitab penjelas. Berarti menurut penjelasan Anda, status Quran sebagai kitab penjelas yang saya baca di dalam Al-Quran itu adalah zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu salah baca. Lihat. Dipotong terus kan? Dipotong terus kan? Anda yang bilang 13 tahun menekuni Al-Quran. Aduh, ini enggak bisa ini teman-teman. Ini pasti enggak bisa ini. Anda enggak bisa tertib. Tadi katanya saya boleh ngomong. Katanya saya boleh ngomong tadi. Makanya kesombongan Anda terhadap dengar dulu. Katanya saya boleh. Anda selalu bilang 13 tahun saya mempelajari. Katanya tadi saya boleh ngomong. Baca aja enggak benar. Udah jangan pakai kalimat udahlah. Sekarang saya tanya, betul tidak bahwa Quran itu kitab penjelas? Iya. Kitab penjelas. Tapi yang Anda gunakan sebagai kitab penjelas barusan dalam menerangkan suami harus mengasihi istri, Quran atau hadis? Salahnya di mana? Kalau saya menggunakan hadis, berarti klaim Anda bahwa Quran itu kitab penjelas hanyalah pepesan kosong. Ternyata Anda tidak gunakan itu sebagai kitab penjelas. Itu klaim Anda. Sekarang izinkan saya bertanya. Bukan klaim, karena Anda mengatakan bahwasanya Quran kitab penjelas, tapi ternyata hadis yang Anda pakai sebagai kitab penjelas, bukan Quran. Saya jelaskan. Muslim, Al-Quran, Sunnah, ijma. Intinya Anda menggunakan hadis sebagai kitab penjelas, bukan Al-Quran. Berarti klaim Quran sebagai kitab penjelas hanyalah lip service saja, gitu loh. Biar kita jujur. Kenapa kalau saya naik kamu kayak gini terus? Sedangkan kalau orang lain naik kamu kayak gini. Ini adalah klaim Anda. Saya kalau naik kenapa Quran kayak gini? Penjelas. Kalau orang lain naik nggak kayak gini. Tetapi ternyata hadis yang Anda gunakan sebagai kitab penjelas. Bentar lagi 1 menit 2 menit saya ditendang. Percayalah. Ini kan fakta teman-teman. Fakta nggak teman-teman? Kalau orang lain naik, Anda akan kembali ke tema antara Yesus dan Muhammad. Tapi kalau saya naik, pasti kemana-mana. Itulah pinternya Anda. Ini kan Yesus dan Muhammad. Ajaran Yesus mengajarkan supaya istri suami jangan berbuat kasar kepada istri. Tidak boleh memukul. Sekarang saya tanya, di ajaran Al-Quran boleh nggak mukul istri? Suami boleh nggak mukul istri? Pikirlah Anda ya, Dis ya. Sebentar, jawab dulu. Diam dulu. Boleh enggak? Sebentar. Enggak boleh dijawab dia. Saya sebagai tamu tolong hargai. Ya, oke. Saya sebagai tamu tolong hargai. Diam dulu. Boleh tidak suami mukul istri? Sebentar. Anda diam. Boleh tidak suami mukul istri? Saya ngomong keluar dari tema. Oke? Tolong diam. Izinkan saya, oke? Hargai saya sebagai tamu. Anda harus fair sebagai host, ya? Oke, izinkan. Dari tadi sejak saya naik sampai sekarang
Lebih banyak mana ngomong Anda sama saya? Anda lebih banyak saya? Lebih banyak Anda ngomong. Dis. Sekarang saya tanya. Ini diskusi atau gimana? Oke, boleh nggak? Ini kan ajaran Yesus dan ajaran Muhammad. Yesus atau Muhammad? Yesus di dalam Injil dikatakan bahwasanya seorang suami tidak boleh berbuat kasar kepada istri. Sedangkan di ajaran Muhammad, boleh nggak di dalam Al-Quran suami mukul istrinya? Boleh nggak? Boleh dalam keadaan. Boleh. Ya itu boleh. Dulu. Boleh. Sudah diakui. Boleh. Itulah bedanya. Oke, sekarang Yesus atau Muhammad? Pilih Yesus atau Muhammad sekarang. Ayo kembali ke tema. Pilih Yesus atau Muhammad? Bagaimana? Mana yang baik? Mana yang baik? Ayo, mana yang baik? Bagaimana? Saya ajak ke tema langsung gelagapan, kan? Saya ajak ke tema langsung gelagapan. Ya ini bagaimana saya harus memilih Yesus, sedangkan Yesus pencuri keledai. Nah, lari kemana-mana kan? Fitnah. Oke, saya buka. Matius 21 buka. Matius 21 buka. Silakan. Matius 21 buka. Silakan. Yesus mencuri keledai milik petani. Sebentar, sebelum ke situ. Takut. Enggak, kita konfirmasi dulu. Enggak, kita pilih dulu. Kita pilih dulu. Tadi kan iya, kita bahas apakah nanti itu mencuri keledai atau tidak. Kita ambil dulu kesimpulan. Tadi mana yang baik? Suami mengasihi istri dan jangan berbuat kasar, atau suami boleh pukul istri? Mana yang baik? Pukul istri dalam keadaan tertentu. Mana yang baik? Mana yang baik? Baikan Islam. Dari kapan? Oke lah, itu kembali kepada ajaran Muslim. Oke, ayo kita kembali. Kita ke situ. Kita ke keledai ya. Kita ke keledai. Yesus mencuri keledai milik petani tanpa permisi. Sebentar ya. Dengarkan. Teman-teman yang muslimah, perempuan-perempuan yang menonton ini, baik Kristen, Islam, ateis, ya, agnostik, dan semuanya, kalian bisa simpulkan mana yang lebih baik. Simpulkan. Yang mengajarkan suami untuk mengasihi istri dan jangan berbuat kasar, orang muslim semuanya tahu. ngomong terus. Saya lagi ngomong, dia ngomong terus, panik, dengar. Mana yang lebih baik? Kalian yang memutuskan, wahai kaum wanita, ya. Suami disuruh mengasihi istri dan jangan berbuat kasar kepada mereka, atau sebaliknya suami diizinkan untuk memukul istri. Betul tidak? Betul? Mereka yang memutuskan sendiri, ya. Kalau Anda kutanya, Anda tetap-tetapnya nanti bela-bela karena udah ini. Silakan. Silakan ke keledai. Silakan ke keledai. Oke, enggak, saya jelaskan dulu yang tentang silakan ke keledai. Jangan kemana, silakan ke keledai. Yang keledai. Ya. Bagaimana mungkin saya percaya ke Yesus sebagai Tuhan? Satu. Silakan baca ayatnya. Ya ini keledai, Baca, silakan Anda kan barusan ngomong ke saya, milih Yesus atau Muhammad? Ya Muhammad. Silakan baca, sebagai utusan saya. Oke. Sekarang saya ngomong. Bagaimana mungkin saya percaya ke Yesus? Silakan baca ayatnya. Anda kan mengatakan bahwa Yesus mencuri keledai. Di mana ayatnya? Di mana? Baca. Anda baca saja. Kok saya yang baca? Anda yang membawa dalil. Jangan takut. Anda yang membawa dalil, kok saya yang baca? Apakah Anda takut karena Yesus pencuri? Sehingga Anda tidak berani baca. Anda yang membawa dalil. Masa saya yang membaca? Kalau Yesus pencuri, yang suka nyukur dulu. Saya turunkan. Maksudnya saya bacakan. Saya turuti, saya bacakan. Yang mana? Ayat berapa? 21 apa? 21 ayat berapa? 11 TB. Takut ya? Jangan ditendang loh. Awas kalau Matius berapa? 21 11 TB. Saya pernah debat sama orang Kristen tentang tema ini, tentang pencuri. Kristennya orang Muslim, tentangnya orang Kristen Malaysia, malah ngomongnya Matius 21 mau mencuri keledai di mana? 21 jawabannya. Oke. Matius 21 ayat 11. Terus ayat berapa? 21 11 TB. Anda ngerti tapi pura-pura 21 11. Maksudnya gimana? 21 ayat 1
21 ayat 1. Sampai 11. Ya. Saya bacakan. Oke. Saya bacakan ya. Matius 21 ayat 1 saya bacakan. Asal Edis tahu, bentar, izinkan saya ngomong dulu ya. Sebentar aja ya. Ini kalau saya mau ngomong panik nih, takut aja. ketahuan nih kalau dia bohong. Takut ketahuan kalau dia bohong nih. Sebentar. Saya pernah debat sama orang Kristen karena dari kamu Malaysia. memang diizinkan oleh Muhammad boleh berdusta. Makanya saya maklum kalau Anda pendusta. Sekarang saya buktikan bahwa Anda pendusta. Loh, Anda nggak diizinkan bohong oleh Muhammad. Boleh nggak Anda bohong oleh Muhammad? Udah. Nggak, sebentar. Boleh nggak umat muslim bohong menurut Muhammad? Boleh nggak? Udah berapa kali Anda ngomong soal ini? Saya tanya. Dibolehkan. Boleh. Udah. Ya makanya saya maklum ketika Anda berdusta memfitnah Yesus begitu. Saya minta tolong. Waktu 1 menit saja. Karena Anda memang diizinkan oleh Muhammad untuk berdusta, gitu loh. Nggak masalah, saya maklum karena Anda diizinkan berdusta. Sekarang saya bacakan Matius 21 ayat 1. Sebelum Anda baca, saya bacakan Matius 21 ayat 1 sampai 11. Sebentar. Kenapa takut? Enggak, bentar. 1 menit. Silakan. Saya pernah debat sama orang Kristen dari Malaysia. Temanya tentang. Biar saya baca. Nggak usah cerita ini, biar saya baca. Jawaban dia apa? Ya terserah Tuhan saya lah mau mencuri keledai milik petani. Wong keledai itu milik sekarang Tuhan juga. Sekarang Anda takut? Saya baca ini. Enggak, silakan. Baik. Asal Anda tahu aja orang Kristen jawabannya kayak gitu. Sekarang saya bacakan bisa? Oke. Baik. Matius 21 ayat 1. Saya mulai dari ayat 1. Dengerin, santainya orang Islam kalau kayak gini ya. Ya karena lawannya dari tadi saya mau baca nggak dikasih baca nih gimana? Gimana teman-teman ini? Nampaknya dia panik nih teman-teman. Panik nih teman-teman. Monggo. Oke. Dibuka kamera. Kenapa ditutup? Malu. Takut ketahuan Anda berdusta. Jatuh. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah tiba dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Saya bacakan sampai selesai, jangan dipotong ya. Monggo. Dengan pesan, pergilah ke suatu kampung yang ada di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina. Edis. Panik nih. Saya nih, dengerin. Panik. Orang yang komentar Kristen yang komentar di bawah gelagapan karena junjungannya dihajar habis-habisan. Panik dia. Oke lah pemirsa, karena dia panik teman-teman. Kita turunkan dia karena dia panik. Saya dari tadi saya udah minta sama dia. Saya bacakan. Tapi Anda terus menerus. Ya, sekarang biar saya bacakan dulu, biar Anda nggak jadi pengganggu. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah tiba di Yerusalem dan tiba